belajar pentungan rotan, terus dipukul bola. Kalau gue menang ada yang bilang bayar wasit sih keterlaluan sih. Lebih ke itu aja sih. Perjuangannya udah Iya, gitu perjuangannya udah segila itu, tapi kalau masih ada yang nuduh bayar wasit ya kacau dulu sih. Cuma Yang ya paling- namanya juga netizen. Yang paling susah melatih apanya sih, El? Pertandingan besok ada yang masih dikhawatirkan nggak sih pertandingan besok? Dikhawatirkan paling satu-satunya kekhawatiranku cuma jam tandingnya aja sih, karena kebetulan dapat tanding itu jam setengah 12 malam, dan kebetulan aku tuh udah terbiasa tidur jam 10, jam 11, bangun jam 7 pagi. Jadi paling tantangan terberatnya adalah jam tandingnya aja sih, dimana itu adalah jam tidurku dan aku harus full stamina di jam 11, setengah 12 malam. Itu sih paling menurutku tantangan yang terberatnya. Mensiasatinya gimana tuh, kan kesulitan di bentrok jam tidur istilahnya gitu ya. Mensiasatinnya bakal gimana, El? Ya berharap besok bisa tidur siang aja. Semoga bisa, kalau nggak bisa ya nggak tahu lah. Semoga aja. El pakai headguard lagi, nanti tanding mungkin seperti apa? Kebetulan yang sekarang pakai lagi, cuman agak berbeda dari yang tahun sebelumnya lawan dua tahun Nicole. lalu. Kalau yang sebelumnya ada ngalangin ada Pipi ya? nutupin pipi. Kalau sekarang full bener-bener mukanya tuh kebuka secara lebar ya. Jadi memang nggak ada penghalang pipi lagi, cuman ada penghalang helm aja nggak ada penghalang muka. Jadi lebih berat dan lebih menarik sih. Menariknya kenapa ya? Menariknya karena kan kemarin banyak yang bilang katanya kalau nggak pakai headguard L udah KO ya. Jadi menariknya ya ini ajang pembuktian juga sih, kalau pakai headguard yang lebih terbuka sama aja kok hasilnya. Tadi Cukup bilang percaya diri, yakin menang ya. Insya Allah. Berapa Ya, persen? Berapa ya? 80 lah, 20% tergantung Allah dan saya tergantung. Ini kan Artinya tanding masih ada kekhawatiran buat kalah atau gimana besok? Kekhawatiran nih jam tanding aja sih, karena lumayan kalau udah biasa tidur jam 11 malam disuruh tanding tuh untuk ngumpulin energinya agak lumayan berat. Cuman ya semoga besok gue bisa nge-save energi sampai malam lah. ini kan tanding kedua El sama Nicole ya. Dari yang pertama terus sekarang menuju kedua, apa sih yang dipelajarin dari yang sebelumnya, El? Ya, tentunya mempelajari kelemahan-kelemahan ya, kayak kemarin powernya belum ada, mungkin sekarang banyak nambahin power. Gue juga ngeliat Nicole latihannya banyak improve juga ya, maksudnya ini pertandingan yang kedua antara gue lawan Jeffrey Nicole tentunya akan menarik banget, karena gue tentunya nggak mau kalah, Nicole juga nggak mau kalah, dan dengan kita udah tahu kelemahan kita di pertandingan yang pertama, tentunya kita punya data fight kelemahan kita di mana, kelebihan kita apa, kita bisa improve. Kalau yang pertandingan pertama kan gue nggak tahu nih Nicole kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau sekarang Nicole tahu kelebihan gue apa, kekurangan gue apa, gue tahu Nicole kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan gue udah lihat Nicole fight sama Bang Densu, Nicole pun juga udah lihat gue fight sama Bang Densu. Jadi setiap gue sama Nicole-nya udah lebih punya data lawannya lebih akurat lah, jadi udah bisa mempersiapkan lebih matang lagi sih pertandingan yang kedua ini. karena udah tahu sampai akhirnya lu minta Nicole kalau bikin KO lu di ronde 1 dan ronde 2 ya? Iya, karena gue ngeliat walaupun Nicole stop rokok kayaknya nggak akan kuat sih sampai ronde 3, ronde 4. Ada nazar nggak, El, kalau nanti ngalahin Nicole lagi? Enggak sih. Udah ngelakuin analisis tadi, berarti strateginya udah makin matang ya? Makin matang, dan udah selain makin matang udah dipelajari dan udah dilatihanin juga. Dan mungkin Nicole juga seperti itu, dia udah tahu gue mainnya mundur-mundur, dia mungkin udah tahu nih cara antisipasi mundur. Jadi yang gue lihat sih pertandingan besok akan lebih menarik, lebih lah daripada yang sebelumnya, karena memang kita udah punya data lawannya masing-masing. Kalau lo masih mau mundur-mundur atau gimana? Yang besok. Tadi kan di-mention juga ya pas face of face itu, kalau kalah bakalan nyebut si lawan lu adalah King of the Ring. Lu siap gak untuk itu kalau fight-nya kalah? Gak penting. Besok adalah pertandingan terakhir lo untuk karir di dunia tinju yang coba-coba. Apa katanya? Karena sebelumnya belum dapat permit. Nyokap sih ngizinin selama pakai headguard sih, karena emang ya anaknya kan bukan petinju ya, anaknya kan ya influencer boxing ya. Sebenarnya lebih wise juga sih kalau pakai pakai headguard sih, bukan asal kayak nggak keren lu pakai headguard, nggak laki lu, ya nggak apa-apa lah dibilang gitu orang kita yang ngelakuin, dan kita kan tahu kok ini olahraga yang keras, dan kita juga nggak mau ambil resiko, karena menurutku nggak wise aja gitu kalau buka headguard, menurutku ya. Tapi kan kalau menurut orang lain buka headguard keren ya silakan juga menurut mereka. Datang besok. Siapa? Bunda.
insya Allah datang. Datang. Selain dukungan dari Bunda, ada dukungan dari Siva mungkin seperti apa? Ya bagus itu. Seperti apa tuh support yang Iya, supportnya seperti apa? Kabur dia. Ya, iya. Tapi keluarga Akan datang nggak? Ada Akan rasa datang nggak bisa? kekhawatiran nggak sih secara tinju kan lumayan ya olahraganya dibanding Ya sepak keluarga bola sih secara khawatirnya pasangan. masalah head guard aja sih, karena kita punya, ya maksudnya di keluarga kita banyak yang penyakitnya tuh, misalkan tinju sekarang penyakitnya nanti 10 tahun lagi tiba-tiba stroke lah, tiba-tiba Parkinson lah, itu yang ditakutin keluarga sih paling itu aja. Makanya concern keluarga adalah pengennya sih pakai head guard mereka, karena ya namanya juga anak yang bukan petinju kan, namanya juga petinju kita kan cuman influencer boxing, tadi kita bukan petinju pro, jadi memang kalau menurutku sih wise-nya ya pakai head guard. Besok bawa support system siapa aja nih, Kang? Tentunya ya ada keluarga, ada Siva, ada teman-teman dekat, ada sahabat-sahabat, kita undang. Ada ini nggak sih, Shiva kan mendukung kamu sepenuhnya. Ada nggak kamu nazar ke Shiva nanti kalau aku menang lawan Nicole, aku bakal apa gitu untuk Shiva? Enggak sih. Dari Sipa ada rasa wanti-wanti nggak sih ke kamu untuk ngikutin olahraga tinju ini? Ya ada lah, tentunya masih perempuan pasti kan punya kekhawatiran, entah ibu, entah pacar, terutama ibu pasti ya, anaknya tinju pasti ada kekhawatiran, dan itu saya rasa normal lah bagi perempuan memiliki kekhawatiran kepada pasangannya atau anaknya, ya normal-normal aja. Makanya aku juga ya harus bermain safe juga ya supaya mereka nggak khawatir lah. Mengingat wajah adalah salah satu aset ya, kayak maksudnya akhirnya berpikir buat gue kayaknya emang mesti ngejagain ini nih karena ini aset gue. Ada nggak sih? Akhirnya gue harus banyak melindungi muka karena itu. Sebenarnya kalau luka-luka nggak terlalu masalah sih, lebih ke efek jangka panjangnya aja sih. Kalau luka kan paling ya sebulan 2 bulan hilang lah, lecet paling hilang. Tapi kan kalau tiba-tiba 10 tahun lagi Parkinson kan nggak lucu juga kan. Makanya kita juga inginnya menghindari itulah, karena ini kan juga cuma entertaining match lah, entertainment match. Kan untuk biasanya kita sebelum pertandingan apalagi boxing gitu kita jaga pola makan apa segala macam, lo ngejaga gak gitu? Jaga juga pola makan, karena kan memang kalau dalam olahraga tinju berarti harus sama kan. Kayak tadi pas timbang Nicole beratnya 81,2, aku 81,4, itu beda-beda tipis. Emang kita harus jaga berat dan beratnya harus sama supaya bisa main. Kalau tadi beratku 83 atau 84 nggak boleh main aku, karena memang kalau di boxing tuh olahraganya harus sama beratnya, bobotnya. Nah kalau untuk makan kayak Oke. Bob? Oke. Terima kasih. Jadi gini, kamu nanti dia. Kasih semua ya. Itu deh. Kasusnya sih. Kasusnya Sakean. Kan dokter Lita. Lebaran dulu ya.